Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk sel group pada saat ini. Kami bersyukur semuanya di dalam Engkau dan kami boleh mengadakan sel group di mana kami bisa berkumpul. Sedikit-sedikitnya kami akan memuliakan dan meninggikan nama-Mu melalui hati kami masing-masing. Terima kasih yang belum bisa hadir, biarlah mereka juga diberkati, disucikan semuanya, biar semuanya menjadi kami semua menjadi berkat padamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ini hari saya terbeban sebab belakangan banyak orang ngomong tentang COVID-19. Apakah COVID-19 ini tanda bahwa Yesus akan datang segera? Ayat 3 sampai 8. Ketika Yesus Ya betul. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke, itu barulah permulaan penderitaan. Di sini dikatakan ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 7 dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, ini juga di New King James dibilangin akan ada kelaparan, penyakit sampah dan gempa bumi. Saya nggak di sini, tapi di sini nggak ditulis. Tapi kalau kita lihat di Lukas, kita coba sebentar aja lihat. Lukas 21 ayat 10 dan 11. Iya, Lukas 10 Lukas 21 ayat 10 dan 11. Ya. Oke. Dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Oke, jadi di sini ada dibilangin perang, sampar, penyakit sampar, gempa bumi. Tapi yang tadi sebelumnya kita lihat di Matius 24 dikatakan bahwa semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu jadi baru tanda-tanda permulaan. Nah, kita lihat tentang peperangan. Waktu Amerika perang dengan Irak, semua udah ribut. Oh, ini apa Armageddon atau apa? Tapi sebetulnya peperangan ini dalam sejarah dunia, dalam 5.600 tahun terakhir di dalam sejarah, 5.300 itu selalu ada peperangan. Jadi kalau kita ngelihat dunia ini yang damai itu dalam 5.600 tahun itu hanya 300 tahun, tapi selalu ada perang. Ya, lantas sekarang kalau ngomong penyakit sampar, ya. Nah, penyakit sampar emang sekarang ada coronavirus. Tapi kalau saudara lihat, kalau dari tahun selalu ada penyakit di dalam dunia. Yang kita ngelihat di WhatsApp orang sering nulis, sebetulnya sejak abad 18, yaitu tahun 1720, 1820, 1920, sekarang 2020, selalu ada wabah penyakit yang hebat. Ya, tapi even sebelumnya itu, kalau kita ngelihat waktu di tahun
di abad 14 itu ada penyakit pes dibilang wabah Black Death. Yang mati itu 75 sampai 200 juta. Nah, kalau kita lihat yang saya tadi sebut 1720, 1820, 1920, oke kita cuma ngomong yang 1920 yang terkenal dengan Spanish flu, itu yang kena kurang lebih 500 juta dan yang mati itu kira-kira 50 juta. Nah, emang coronavirus belum kelar, tapi kalau saya ngelihat news kemarin, yang kena tuh baru 17,5 juta, dan yang mati 677.000. Jadi sebetulnya coronavirus hebat, tapi sebelumnya kita sudah mengalami banyak yang lebih hebat. Tapi yang mereka bingungin tuh tentang coronavirus, dari tahun 1981 ada orang namanya Dean Koontz, dia bikin buku namanya The Eyes of Darkness. Nah, di dalam buku itu dia bilang, suatu hari bakal ada virus yang mematikan, penyakit paru-paru, dan dia kasih nama penyakitnya tuh Wuhan 400. Jadi semua tuh bingung, kok bisa, kan emang kita kok lihat secara global itu kan mulainya dari Wuhan. Jadi dia udah menuliskan itu. Lantas tahun 2008, ada orang juga menulis buku End of Days. Dia juga bilang ada penyakit paru-paru yang akan melanda seluruh dunia. Ya. Jadi apa itu kalau kita ngeliat kok lucu ya, ini kan ramalan bukan dari Tuhan kan, ini kan orang-orang kayak psychic yang nulis. Nah, tapi sekarang kita ngelihat berkaitan dengan hal-hal masa depan, itu ada 3 macam yang sepertinya meramal gitu. Yang pertama itu nubuat. Kok nubuat itu wahyu dari Tuhan. Nah, di dalam Bible ini ada 3.856 nubuat. Dan kita tahu banyak yang sudah digenapi. Apalagi tentang kedatangan Yesus, itu udah digenapi semua. Nah, sekarang itu kita tahu dari Tuhan, pasti benar. Tapi yang kedua itu ada peramal. Itu orang-orang yang pergi ke dukun, pergi ke peramal, pergi sihir, gitu kan. Nah, itu sebetulnya wahyu dari si jahat. Ya. Yang terkenal juga itu Jane Dixon. Kalian pasti dengar dia dulu yang ngeramalin pasti John F. Kennedy bakal dibunuh, lantas malahan jadi banyak presiden, sebab melihat dia punya ramalan itu banyak yang benar, banyak presiden-presiden Amerika tuh datang ke dia buat nanya apa yang mereka mesti kerjakan dan mengambil keputusan dari arahan-arahan dia. Tapi Jane Dixon ini kalau kita ngelihat, dia waktu itu juga nulis bahwa tahun 2000 tuh bakal datang Mesias. Itu tidak terjadi kan. Jadi peramal-peramal itu suka benar, emang setan itu nggak maha tahu. Tapi tahu banyak. Lebih banyak dari manusia kalau kita sendiri, bukan diwahyukan dari Tuhan kan. Nah, saya ingat dulu ada cerita. Kira-kira ceritanya gini, ada satu orang dengar di Kalimantan itu ada peramal yang terkenal sekali. Jadi berdua ini teman berdua, si A dan si B, pergi si peramal. Lantas sudah gitu si peramal waktu lihat, nggak tahu tangannya atau apa dari itu orang, yang satu ditanyain apa yang bakal terjadi, dia bilang enggak, saya nggak bisa lihat apa-apa dari kamu. Ah, masa? Iya, nggak bisa lihat apa-apa. Yang lain diramalin. Dibilangin, oh nanti kamu bakal gini, 65 tahun kamu bakal mati, yang segala macam gitu kan. Jadi mereka balik. Ini kan di Kalimantan, jadi mereka lewat kali gitu kan. Totonya temennya yang dibilangin nggak bisa dilihat, itu dimakan buaya. Jadi dicaplok sama buaya, jadi mati. Jadi temannya yang lain waktu melihat, wow, ramalannya jadi benar, kan dibilang dia nggak punya kehidupan lagi kan gitu. Nah, jadi ini si teman ini waktu
dalam waktu itu nggak tahu dia umur berapa, dalam sampai 65 tahun itu tengah-tengahnya dia terima Tuhan. Jadi waktu dia terima Tuhan, tapi tetap keinget itu ramalan, sebab kan dia ngeliat buktinya di temennya benar. Jadi dia tuh waktu 65 dia kebingungan, oh ini rasanya saya bakal mati nih gitu. Tapi dia nggak mati. Jadi kita ngelihat bahwa peramal itu banyak benar, apalagi kok kita nggak di dalam Tuhan, kita itu sepertinya hidup di bawah kuasa si jahat. Jadi setan-setan itu yang berkuasa di dalam dunia ini, yang bisa bikin macam-macam. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oke, jadi kalau kita tuh belum dalam Tuhan, kita itu dikuasai oleh alam yang si setan yang berkuasa. Tapi kita kok sudah di dalam Tuhan, coba kita buka dekat dari situ di Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oke, jadi kalau kita sudah terima Tuhan, kita nggak di bawah kuasa si jahat lagi. Di dalam dunia ini, untuk orang-orang yang belum terima Tuhan, mereka di bawah kuasa si jahat. Jadi, Tuhan itu selalu mempunyai rencana pada kita yang kalian sering dengar, yaitu di mana? Di Yeremia 29:11, bahwa rencana Tuhan pada kita itu rancangan damai sejahtera. Ya kan? Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita tuh nggak di bawah kuasa si jahat, tapi kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Biarlah kita selalu berjaga-jaga dan sadar, selalu dekat dengan Tuhan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman, kasih, dan perketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi selalu itu 3. Di 1 Korintus 13 juga dibilang kan, iman, kasih, pengharapan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, jadi akhir zaman itu bukan murka Allah kepada kita, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, tugas kita, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sebetulnya akhir zaman untuk kita yang sudah menerima Tuhan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu yang kita, ya, suatu sukacita besar, bahwa kita sekarang, biar gimana, bahwa kalau kita sudah pindah dari dunia ini biar kita enjoy our life, kita dalam Tuhan, selalu ada kesengsaraan. Tapi kalau itu sudah berakhir, berarti kita sudah hidup di dalam kehidupan yang lebih mulia, lebih enak dengan Tuhan gitu ya. Jadi tetapi yang harus kita lakukan adalah selalu berjaga-jaga, berdoa, dan saling menasehati, saling dan memberitakan Injil. Jadi kalian bisa baca terus, itu bagus semua apa yang harus kita lakukan ya. Ya, amin. Sampai gitu aja sebab waktunya. Thank you, Eng. Thank you. Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan berkati. Thank you. Ya, Love you. juga berkati. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Hopefully. Ini ada. Kalau ke gereja tetap mesti RSVP. mesti RSVP ya. Okay. Thank you so much. Thank you ya, Thanks ya. Thank you. Tuhan memberkati kalian semua. Oke. Bye. Bye. Bye.